Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dengan cara seperti ini, maka kaki akan menjadi lemes ya, dan tidak kaku, serta asam laktat yang terdapat pada tubuh kita, khususnya pada daerah kaki, itu bisa diusir ya, dimana asam laktat ini adalah pemicu dari rasa kecapean. Oleh karena itu harus diusir dari dalam tubuh ya, dan nantinya dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Cara mengusir asam laktat itu pertama dengan istirahat cukup ya, tidur, dan yang kedua dengan cara diterapi dengan sistem terapi pijat mulut ini. Di samping itu ya, pijatan ini bisa melancarkan darah dan hormon. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi. Hal ini dilakukan untuk lebih mengintensifkan pemijatan. Dan tak lupa dalam posisi tersebut ya, kita refleksi bagian kaki. Caranya ya, pada telapak kaki itu pada titik-titik tertentu ya, itu kita refleksi ya, kita pijat-pijat dengan jari kita ya, sehingga akan merangsang simpul saraf ya, dan saraf tersebut akan terstimulir dan bisa yang dimana saraf tersebut berhubungan dengan organ tubuh kita, nantinya bisa menyembuhkan ya segala keluhan yang terdapat pada organ tubuh kita. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri kita lipat dan kita pijat-pijat lagi. Hal ini dimaksudkan juga untuk menstimulir persendian ya. Jadi sendi bagian lutut itu bisa distimulasi dengan cara seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki sebelah kanan. Masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama ya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup. Apabila ya pelumasan kurang, maka tubuh bisa menjadi lemak, memar, dan bahkan lecet ya. Karena itu perlu ya, dioles dengan minyak secara memadai. Di samping itu, minyak ini bisa memberikan nutrisi ya, nutrisi bagi kulit serta upaya pembersihan kulit. Jadi minyak zaitun ini bisa memberikan nutrisi sekaligus membersihkan kulit kita ya, sehingga kulit menjadi lebih bersih, berkilau, dan sehat.
kita pijat secara berulang-ulang ya, kaki sebelah kanan ya, sampai didapatkan kaki yang lemes ya, tidak kaku ya, sehingga rasa sakit yang terdapat pada kaki nanti bisa sembuh. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan kita pijat lagi secara berulang-ulang ya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah atau mengintensifkan pemijatan. Dan jangan lupa pada telapak kaki ya, itu kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, telapak kaki kita pijat-pijat dengan jari kita pada titik-titik tertentu ya, dan jari kita pijat sambil kita tarik-tarik begitu, dan sela-sela jari juga kita berikan pijatan lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bisa menyembuhkan organ-organ yang mengalami sakit atau mengalami kelainan ya. Termasuk diantaranya organ dalam ya, paru-paru, jantung, ginjal, dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita lipat ya, kaki kanan kita lipat dan kita berikan treatment pada pantat ya. Dan setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki kita pijat secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan seperti itu maka benar-benar dijamin ya bahwa asam laktat akan terusir ya, tubuh menjadi lemas, tidak kaku, dan peredaran darah nanti akan lancar. Apabila hal unsur tersebut terpenuhi, maka tubuh kita dengan sendirinya akan sehat dan bugar ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan ya, sambil kita tekan-tekan seperti ini untuk memberikan relaksasi pada otot paha ya, otot paha sekaligus pada wilayah pantat ya. Setelah pijatan kaki selesai, kita lanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya ya, pantat kita pijat-pijat secara berulang-ulang ya, sehingga pantat yang kaku, sakit karena kecapean nantinya akan sembuh ya. Dan tidak lupa, ini merupakan upaya untuk pengusiran atau pembersihan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, yang bisa mengakibatkan rasa capek dan bahkan sampai ke demam ya. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan obat-obatan ya, karena obat-obatan itu pada dasarnya hanya menghilangkan rasa nyeri dan rasa capek, namun tidak menyelesaikan masalah, di mana apabila durasi pemakaian obat itu selesai maka akan kembali rasa sakit lagi ya. Jadi memang harus dikeluarkan, harus ada pengeluaran, entah itu melalui proses istirahat atau dengan dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan apabila dirasa pijatan itu kurang kuat,
kita bisa menggunakan siku tangan kita, di mana siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita berikan tekanan pada daerah pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Memang dalam kenyataannya ya, orang ya, mempunyai pilihan tingkat ya, yang berbeda-beda terhadap pijatan ya. Ada orang yang senang dengan pijatan lembut, sedang, dan bahkan ada yang senang dengan pijatan keras. Masing-masing orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu dalam pemijatan sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu ya, ditanya pijatan manakah yang dia inginkan. Nanti akan didapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan ya, pasien ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, kita lanjut pada pijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, pinggang sampai ke punggung kita pijat, alurnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah ke atas secara berulang-ulang, seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di daerah ya, bahkan mulai dari pantat sampai kepala itu terdapat tulang belakang ya, di mana di dalam tulang belakang itu terdapat saraf dan sumsum tulang belakang ya, yang juga merupakan produksi sel darah merah ya. Oleh karena itu tulang belakang pun perlu kita pijat refleksi ya, untuk menstimulasi saraf yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan organ tubuh kita, sehingga nantinya produksi darah akan normal dan aktivitas ya atau metabolisme ya, semua alat itu akan normal ya. Caranya ya, di sekitar tulang belakang itu kita berikan pijatan-pijatan seperti ini ya, sambil kita tekan-tekan ya. Sekaligus kita bisa mengeluarkan asam laktat serta menstimulir saraf. Di samping itu ya, otot yang terdapat di situ ya akan menjadi lemas, tidak kaku ya. Yang perlu diperhatikan lagi di daerah punggung yang biasanya itu banyak sekali keluhan ya, mulai dari pegel-pegel, kemeng-kemeng ya, kita berikan perlakuan khusus ya. Dan apabila pijatan ini dirasa kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat dan kita gosok-gosokkan ya, dari bawah ke atas seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan demikian nanti ya, pijatan ini akan lebih efektif ya. Kemudian tangan kita lipat dan di sekitar tulang belikat ya, di sela-sela itu kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian kita miringkan ya, miring ke kiri, miring ke kanan ya, dan kita pijat-pijat lagi, khususnya di sela-sela tulang atau persendian tulang belikat itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri ke atas kepala ya. Kemudian kita pijat ya, kita pijat bagian punggung ya, secara berulang-ulang.
Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan dan mengintensifkan pijatan ya, sehingga benar-benar nanti darah punggung sampai ke pinggang itu bisa tersolusikan ya, dan bisa segar dan tidak kaku lagi ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian punggung ya, leher bagian belakang ya, sampai kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, mana punggung kita pijat dan samping kepala ya, baik samping kiri maupun kanan kita berikan treatment semacam ini ya. Nah, pijat-pijat sehingga permasalahan yang terdapat di situ ya, biasanya kaku, sakit, kemeng ya, dan sebagainya akan sembuh dengan sistem seperti ini ya. Dan tak lupa ya, untuk rambut itu juga kita tarik-tarik ya, kita tarik, dan telinga kita tarik ya, kita jewer ya. Hal ini sangat baik untuk penyembuhan ataupun pencegahan dari penyakit vertigo dan migrain. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Rambut kita tarik-tarik ya. Nah, kita tarik-tarik ya pada posisi-posisi tertentu ya. Ini untuk menstimulasi ya saraf ya, ada di kepala, dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Sehingga sakit kepala ya, migrain ataupun vertigo ya, itu bisa sembuh. Nah, silakan dicoba pada pasangan Anda ya. Nanti ya, apabila pasangan Anda mengalami permasalahan dengan khususnya di sekitar kepala ya, bisa kita pijat-pijat seperti ini, terutama yang mengalami sakit ya, vertigo dan migrain ya. Dan di samping itu nanti akan mendapatkan pujian tersendiri oleh pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke tangan ya. Caranya ya, tangan kanan kita oles dengan minyak dan kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, sampai kurang lebihnya ke tulang belikat itu ya. Kita pijat secara berulang-ulang ya. Biasanya di daerah tangan juga terdapat akumulasi asam laktat ya, yang ditandai dengan kemeng-kemeng, sakit, berkes dan sebagainya ya. Itu bisa kita usir dengan cara seperti ini, dan kita berikan pijatan refleksi pada tangan ya, dalam posisi tengkurap. Caranya ya, tangan kita pijat-pijat seperti ini, dan telapak tangan kita berikan tekan-tekan dengan jari-jari kita pada titik-titik tertentu, dan jari tangan kita tarik ya, dan sela-sela jari kita berikan pijatan juga. Dan seperti itu maka peredaran darah akan lancar ya, tangan akan menjadi lemas, dan peredaran darah akan lancar ya.
Dengan seperti ini maka ya keluhan di seputar tangan nanti akan sembuh, sehingga tangan bisa digerakkan dengan normal tanpa rasa sakit, tanpa rasa kemeng ya, dan bahkan sampai ke semutan pun ya akan hilang, karena pada prinsipnya kesemutan itu adalah tanda dari peredaran darah yang kurang lancar ya. Apabila terdapat keluhan dengan pijatan refleksi pada tangan ini akan memberikan rasa tersendiri ya, agak sakit di daerah bagian tertentu ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan di sela tulang belikat itu kita berikan pijatan. Ini akan memberikan ya sensasi enak ya, luar biasa ya. Setelah itu kita lanjut pada tangan kiri masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya sama seperti perlakuan pada tangan kanan ya. Sehingga sakit ya, pegel-pegel yang ada di tangan itu bisa teratasi ya, bisa hilang. Tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi, caranya juga sama ya. Ini akan menstimulir saraf ya, dan bahkan ke organ-organ ya seluruh tubuh yang mengalami kelainan ya, bisa disembuhkan dari sini ya. Oleh karena itu, di samping sebagai upaya untuk preventif juga sebagai kuratif ya, pencegahan terhadap penyakit dan penyembuhan dari macam-macam penyakit. Kemudian setelah itu ya tangan kita lipat dan kita pijat di sela-sela sendi tulang belikat itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua dalam posisi telentang ya. Kaki kanan ya kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku ya, dan peredaran darah nantinya bisa lancar, serta asam laktat bisa terusir dari wilayah kaki ya. Serta dari minyaknya ya, minyak zaitun itu bisa memberikan nutrisi bagi kulit serta bisa membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi. Ini untuk mempermudah ruang gerak dalam pijatan ya. Kemudian setelah itu kaki kita angkatkan, kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya. Di situ yang berperan adalah sendi lutut, pangkal paha serta bagian pinggang ya. Nanti akan terstimulasi. Kemudian setelah itu kita lipat ya, kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Kita lanjut pada kaki yang sebelah kiri ya. Caranya sama ya. Kaki kita oles dengan minyak. Kemudian kita pijat ya. Secara berulang-ulang dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Jangan lupa di daerah sendi lutut itu ya bisa kita stimulasi agar cairan sinovial itu bisa berproduksi secara normal. Cairan sinovial adalah cairan yang terdapat pada sendi, dan apabila kekurangan cairan sinovial ini maka lutut dan persendian umumnya akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki ya, kaki kiri
kita angkat dan kita pijat, dan kita lipat ke depan, kita olahragakan sehingga benar-benar lemes di sekitar persendian ya. Sendi lutut, pangkal paha itu, dan daerah pinggang ya. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kita kemudian selanjutnya kita pijat bersama-sama kedua kaki ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan jangan lupa pada bagian paha itu ya agak sedikit kita tekan-tekan ya, sehingga kemeng-kemeng yang terdapat pada wilayah paha nanti bisa tersolusikan. Kemudian setelah itu kaki kita angkat ya, kedua kaki kita angkat dan kita lipat ke depan. Kita olahragakan ya, biar lemes ya, tidak kaku, tidak sakit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian perut. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Dengan cara seperti ini kita gosok-gosok, dan pijatan perut ini harus bijaksana ya, jangan asal memijat perut apabila tidak ada gunanya. Namun kita bisa menstimulir ya peredaran darah dan hormon di dalam perut ya, serta bisa menghilangkan ya timbunan lemak yang terdapat di perut. Oleh karena itu pijatan perut ini juga bisa sebagai diet ya, untuk memperkencang perut ya, sehingga tampak kencang dan singset. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin sistem terapi pijat perut ini dirasa tabu ya, karena harus melepas semua pakaian dan tubuh harus dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan digosok, yang berbeda dengan pijatan yang lain ya. Namun apabila dilihat dari manfaatnya, maka sistem terapi pijat perut ini lebih menguntungkan ya, karena bisa dalam satu proses ya, pijatan itu bisa mengendalikan atau mensolusikan beberapa hal ya. Kemudian setelah pijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya kedua tangan kita rentangkan ya, kemudian kita pijat ya, secara berulang-ulang dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Khusus untuk bagian pangkal lengan bagian depan ini kita pijat untuk memberikan stimulasi pada pernapasan ya. Mungkin Anda terasa sesek atau kemeng di sekitar wilayah dada ini, bisa kita perlakukan seperti yang Anda lihat pada ini ya. Nanti insyaallah keluhan Anda akan sembuh. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala dalam posisi telentang. Caranya ya, atas kepala ya, sekitar alis itu sampai ke ujung rambut kita pijat-pijat lembut ya. Dan yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup agar muka ya itu tidak memar nantinya.
Apabila minyak kurang nanti bisa memar, bisa kemerah-merahan, justru akan mengganggu penampilan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian rambut kita tarik, kita tarik, telinga kita tarik, kita jewer ya, serta di depan di belakang telinga itu kita berikan pijatan lembut. Hal ini akan memberikan sensasi yang luar biasa ya, dan juga merupakan stimulasi saraf ya. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian, dan di daerah leher bagian samping itu kita pijat-pijat. Yang perlu diperhatikan ya, bagian leher itu adalah bagian yang sensitif karena terdapat rongga pernapasan ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati jangan sampai rongga pernapasan kita terganggu ya. Dengan pijatan yang benar ya dan terarah serta terukur, maka akan mendapatkan sensasi yang enak luar biasa serta bisa mengatasi keluhan-keluhan di sekitar kepala ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan kita pijat bagian punggung ya, sebelah kiri maupun kanan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu kita lanjut ke pijatan tangan ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak dan kita pijat ya, secara berulang-ulang ya, utamanya di pangkal lengan itu. Terus kita berikan perlakuan khusus ya, karena biasanya rasa sakit kemeng-kemeng itu terdapat di daerah situ, serta sekaligus penimbunan asam laktat juga di daerah situ. Dan kali ini telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya, dalam posisi telentang. Caranya telapak tangan kita tekan-tekan dengan jari kita pada titik tertentu. Jari-jari tangan kita tarik-tarik serta jari-jari sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Sehingga didapatkan tangan yang lemas, yang kaku. Asam laktat tidak akan terusir dan peredaran darah juga akan lancar sekaligus pembersihan bagian tangan ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kita lanjut ke tangan ya, bagian kanan. Caranya sama ya, seperti yang dilakukan pada tangan kiri. Dan mungkin Anda akan menambahkan atau sekedar bertanya pada ulasan ini, silakan tulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda itu tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka secara otomatis YouTube akan menghapus sendiri komentar Anda ya. Dan nanti ya komentar Anda akan saya tanggapi demi sempurnanya mungkin channel ini ya. Dan sedapat mungkin saya juga akan menjawab setiap pertanyaan Anda ya. Setelah itu ya, tubuh kita angkat ya. Ini untuk memberikan
efek kesetimbangan ya, jadi stimulasi kesetimbangan. Kita angkat ya bagian tubuh itu seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kurang lebih 3 kali begitu sehingga mendapatkan stimulasi kesetimbangan ya. Kemudian setelah itu masih dalam posisi telentang ya, kita miringkan ke kiri dan ke kanan ya. Dan pundak ya, samping kiri dan samping kanan kita pijat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, baik dari belakang, dari depan, samping kiri dan samping kanan semua dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Cara ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita karena ini merupakan ya warisan dari nenek moyang kita ya. Terapi pijat urut ini ya. Dan ini adalah cara yang bagus ya untuk menghindari obat kimia yang dimana pemakaian obat kimia yang berlebihan dan tidak fokus ya, itu akan berdampak pada akumulasi bahan aktif dari obat tersebut yang sukar larut di dalam tubuh kita, dan itu bisa memicu ya penyakit kanker ya, yang sangat merugikan bagi tubuh kita ya, tentu saja karena sakit kanker ya. Dan akhir-akhir ini ya jumlah penderita kanker semakin bertambah karena berbagai hal ya. Oleh karena itu kita harus back to nature ya, kembali ke alam, mana nenek moyang kita dulu ya itu menyembuhkan itu tidak dengan obat kimia tapi dengan ramu-ramuan dan dengan cara pijatan yang semacam ini ya. Di samping tentu saja yang tidak kalah ya, pentingnya adalah dengan doa ya, karena doa itu adalah kekuatan. Kemudian setelah itu kita lanjut pada posisi duduk. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung itu kita pijat ya. Sehingga benar-benar dijamin didapatkan tubuh yang lemes, tidak kaku. Darah-darah benar-benar nantinya akan lancar ya. Kepala juga kita pijat-pijat sama seperti yang tadi ya. Ini semacam untuk memastikan ya bahwa pijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan. Telinga kita tarik-tarik juga. Kemudian kita berikan treatment dengan cara seperti ini ya, dimana dengkul kita atau lutut kita sebagai penumpu dan kita tarik-tarik seperti itu akan memberikan rasa kretek ya. Dan tangan kita perlakukan seperti ini ya. Dan saya kira cukup sekian ya proses pijatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa ya dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.